can't keep my dick in my pants. Ay, my bitch don't love me no more. Ay, she kick me out. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Mr. Hamdi. Di video kali ini saya ingin membahas tentang karakter kopi di Indonesia. Sebelumnya terima kasih kepada penonton setia saya, walaupun dipaksa tapi tetap mau subscribe. Untuk penonton setia saya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Nah, jadi di sini saya ingin membahas tentang karakter kopi di Indonesia. Sebelumnya, mungkin di video-video saya sebelumnya banyak kekurangan, banyak yang masih harus diperbaiki. Tapi maklumlah, baru pemula. Nah, karakter kopi di Indonesia itu ditentukan dari tempat asalnya, lingkungan tempat si kopi itu tumbuh akan sangat berpengaruh pada aroma dan rasa si kopi tersebut. Nah, di Indonesia itu banyak daerah yang memproduksi kopi Arabica, dan jenis-jenis kopi diproduksi pun di seluruh dunia mencapai 70% dari seluruh jenis kopi. Nah, kopi Arabica itu memiliki kualitas yang superior, yang cukup kuat, karena idealnya tumbuh pada ketinggian di atas 1000 mdpl di bawah permukaan laut. Jadi kalau si kopi Arabica itu tumbuh di kurang dari 1000 mdpl, maka si kopi Arabica itu tidak akan tumbuh dengan baik, mungkin dia akan cacat. Nah, di Indonesia itu memiliki berbagai jenis kopi Arabica dan Robusta. Misalnya ada kopi Arabica Sumatera Lintang, Lintong, Lintang gitulah. Ada Mandeling, ada yang punya kita Aceh Gayo, Kopi Luwak, Toraja, dan Arabica Java. Tapi kalau untuk Arabica Java itu saya kurang tahu. Untuk kopi luwak udah pernah saya coba, Gayo udah sering, kalau Toraja udah sering ketika saya pelatihan. Nah, secara umum kualitas si biji kopi itu dari suatu wilayah memang sangat mirip ya, dan tidak jauh berbeda dibanding dengan biji-biji di wilayah lain. Nah, akan tetapi ketika si biji kopi itu dibakar dan mengeluarkan aromanya, barulah terasa perbedaan rasa dan aroma dan identitas dari si biji kopi tersebut, sehingga rasa kopi pun akan berbeda sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Misalnya di Aceh Gayo, di Toraja, kayak mana karakteristik dari si biji kopi tersebut. Perbedaan dari si karakter biji kopi tersebut menunjukkan kopi itu sebagai produk yang sangat sensitif terhadap lingkungan tempat tumbuhnya ya. Apa saja yang ditanam di sekitar biji kopi itu akan sangat berpengaruh pada si kopi Arabica tersebut. Yang pertama dari rasanya, aromanya, dan lain-lain. Jadi kualitas biji kopi itu akan menentukan rasa sajian kopi yang kita hasilkan. Di sini saya ingin membahas tentang beberapa karakteristik kopi di Indonesia. Yang saya tahu, karakteristik yang terdapat dalam biji kopi itu dan menjadi penentu kualitas dari si biji kopi tersebut. Yang pertama itu adalah keasaman atau asam atau acidity. Karakter kopi yang memberikan sensasi rasa di bagian lidah kita. Tingkat keasaman kopi itu dapat ditentukan oleh
beberapa faktor, di antaranya tempat si biji kopi itu tumbuh dan pengolahan si biji kopi tersebut. Kalau diolah secara basah, si biji kopi itu akan mengalami keasaman yang lebih tinggi daripada pengolahan yang kering. Secara signifitif ya, itulah. Jadi kalau memang si keasaman itu dapat mempengaruhi si biji kopi tersebut. Tapi kalau untuk di Aceh, kalau keasaman itu kurang suka, kecuali kalau di Jawa-Jawa ya. Yang kedua itu body. Apa itu body? Body itu penentu kualitas dari si biji kopi tersebut. Cara kita menentukan body pada kopi yaitu dengan membiarkan kopi itu tetap berada di lidah kita ya, dan kita gosokkan ke langit-langit lidah. Kayak gitulah yang saya tahu. Body kopi juga dapat dipengaruhi oleh pemanggangan ataupun bisa dikatakan dengan roasting. Jadi jika di roasting di medium mungkin dia akan lebih mantap. Kalau untuk espresso lebih cocok kalau menurut saya ya, di medium tidak naik dikit. Nah, mungkin itu sekian dari saya tentang karakter kopi di Indonesia. Kalau memang ada pendapat-pendapat lain boleh komen di bawah ini, dan jangan lupa like and subscribe channel saya, Barista Ciko. Salam barista.